Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وسلم وزد عنهم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang Allah bahagiakan, bersyukur kepada Allah di malam yang ke-25 kali ini Allah perkenankan kita untuk rukuk dan sujud. Ini semua karena karunia dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menganugerahkan itu kepada kita semua. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita bersyukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada beliau, manusia teladan, manusia terbaik sepanjang zaman, yang begitu lembut jiwanya, yang begitu tabah dengan ketulusan dan akhlak yang mulia, membawa Islam hingga menguasai 2/3 dunia, dan hingga hari ini sampai pula kepada kita. Semoga kelak kita dipertemukan dengan Nabi tercinta Muhammad SAW, mampu berjabat tangan dengan beliau, bahkan bisa mendampingi beliau di yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih yang berbahagia dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dzikran katsira, wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Sekiranya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat kita. Al-Imam Ghazali menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, sekiranya engkau mengingat Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat engkau dalam keadaan engkau susah. Maka di sini konteks fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku.
maka aku akan ingat kepadamu. Namun kadang terbalik, yang terjadi kadang tidak demikian. Sering kita lupa kepada Allah, tapi saat kemudian kita butuh sesuatu, baru kita datang kepada Allah. Bahkan kadang pintu-pintu rahmat Allah itu didatangi paling terakhir. Saat semua telah dilalui, saat semua telah dilewati, tidak ada yang lain sudah, baru kita ketuk pintu rahmat Allah. Walaupun demikian, Allah tidak pernah murka kepada kita, tetap disambutnya kita. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala urus semua urusan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, siapa yang urus kita? Allah yang urus. Allah yang urus kita. Bagaimana lajunya oksigen keluar masuk dalam tubuh kita? Siapa yang ngatur? Jantung itu terus memompa darah yang secara luar biasa. Siapa yang mengatur? Allah. Saat kita tidur kemudian akal kita hilang, perasaan kita hilang entah kemana, tapi Allah masih fungsikan organ tubuh kita. Saat dibangunkan, sahur-sahur. Wah, subhanallah. Seketika itu Allah kembalikan kesadaran kita. Siapa yang mengatur, Pak? Allah yang mengatur. Maka kalau kemudian kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat terlalu. Maka Allah katakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak fakina 'adzaban nar. Allah perintahkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, wa qu'udan, berbaring, duduk, dan senantiasa memikirkan penciptaan Allah. Lalu dengan zikir itu, mengingat Allah itu, sampailah dia kepada titik kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina 'adzaban nar. Wahai Rabb, tidaklah Engkau menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada faedahnya, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Hatta orang gila sekalipun ada manfaatnya. Subhanallah. Maka mengapa kita tidak banyak mengingat Allah? Maka saat bangun dari tidur kita, Rasul ajarkan alhamdulillahilladzi, kalimat zikir, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Wa ilaihin nusur, ditutup kalimatnya, dan kepadamu kami akan kembali. Saat kita dihidupkan, bangun dari tidur, Allah ingatkan kita, kau akan kemana? Setelah kau dihidupkan ini, ujung nanti adalah kau akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusur. Kau akan mati lagi, tapi mati yang panjang, meninggalkan dunia, meninggalkan hirup pikuk dunia, berganti dengan alam yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Maka fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Terlalu banyak nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita, kalau sampai kemudian kita tidak mengingat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang kita ingat? Bahkan ketahuilah, saat terakhir nafas nanti ini habis, jamaah sekalian. Karena kebiasaan kita mengingat Allah, maka di akhir hayat perjalanan hidup kita pula, siapa yang akhir hidupnya dengan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, dia di surga. Kalimat zikir.
Maka jangan sia-siakan. Nafas Ramadan itu nafas pahala. Lebih pahala lagi maka dengan zikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Engkau ya Allah sebagai pelindung dan penolongku. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan darimu ya Allah. Hamba lemah, hamba tak berdaya tanpa pertolongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kemudian ketika zikir-zikir ini begitu susah menghiasi hari-hari kita, ada jiwa yang keras. Kenapa saat kita kaget bukan muncul kalimat innalillah atau masya Allah, tapi munculnya kalimat lain, kucing atau yang lainnya? Saat kita kaget, hal yang sederhana saja, maka kalimat itu juga akan menghiasi di sisa perjalanan akhir kehidupan kita. Saat nafas keluar karena terkaget-kaget melihat amalnya, kebiasaan dahulu, kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang kurang baik yang muncul, maka itu juga akan terlontar saat kita menemui ajal kita. La haula wala quwwata illa billah. Akan muncul kalimat itu, Pak. Ini bukan kalimat sederhana. Membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu sekalian dari rumah melangkahkan kaki keluar rumah, kemudian kalimat yang diucapkan la ilaha illallah setiap langkah, maka sampai tempat ini ratusan kalimat thayyibah yang sudah diucapkan. Dan itu akan memudahkan lidah kita, Pak, saat nanti akhir ajal kita. Jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ada hati yang keras yang harus kita lunakkan. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana kemudian jiwa manusia itu akhirnya keras. Bahkan susah sekali air mata itu menetes. Dia sudah diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, tapi susah sekali mengingat Allah, susah sekali kemudian mengembalikan kepada Allah. Kenapa? Ada hati yang keras, hati yang begitu keras, sehingga tidak mampu kemudian menyadap dan menyedot energi ilahiyah yang Allah hadirkan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, jiwanya tidak mampu. Bayangkan, dari mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali, ayat Allah, dia menggunakan fasilitas Allah, tapi dia lupa kepada Allah, sang pemberi fasilitas. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Imam Al-Qayyim, ada beberapa perkara yang membuat hati itu keras. Yang pertama adalah aksirul kalam, banyak ngomong. Banyak ngomongnya nggak jelas. Yang tidak perlu diucapkan, dia ucapkan. Yang tidak perlu disampaikan, disampaikan. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita punya keluh kesah, keluhkan kepada Allah. Karena kata Imam Nawawi, kalau seseorang manusia mengeluhkan urusan dia, maka sama halnya dia mengeluhkan Allah kepada orang itu. Kalau kita keluh kesah sama manusia, Pak Bu, ya, aduh susah betul ini, maka sama halnya kita mengeluhkan Allah. Maka aksiru kalam, banyak ngomong, kurangi ngomong. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Yang kedua, aksirul akal, banyak makan. Pak Bu, ya, banyak makan. Apa hubungannya? Kalau sudah banyak makan, ngantuk. Zikir pun susah. Ya, baca Quran pun payah. Apalagi sholat yang ada nguap terus. Maka keraslah hati. Dan yang ketiga, aksirut tanam, banyak tidur. Banyak tidur. Bukan sedikit tidur, tapi sedikit-sedikit tidur. Ya.
Ini 3 perkara, kata Imam Al-Qayyim, yang membuat hati kita ini keras. Maka lembutkanlah itu semua dengan mengurangi ketiganya dan senantiasa diiringi dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah menjadikan hati kita tenang. Kalaulah jasad butuh makan berupa makanan dohir, jiwa butuh makanan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah, tarik nafas dalam-dalam, ya, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milikmu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Mengingatkan kita apa yang ada di sekitar kita hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Ada masanya akan diambil oleh Allah. Anak kita, harta kita, orang tua kita, semua milik Allah. Ada masa yang akan diambil oleh Allah. Kenapa? Allah yang punya. Kesehatan kita milik siapa? Milik Allah. Ada masanya diambil. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di momen Ramadan yang tersisa bilangan jari lagi, ayo bersama-sama kita saling saksi menyaksikan untuk mengoptimalkan waktu mengingat Allah. Maka di momen itulah kemudian di saat-saat nanti di yaumil hisab, perjalanan yang begitu panjang akan kita lalui dan kita lewati, Allah akan ingat kita. Allah akan melihat kita karena kita di dunia senantiasa mengingatnya, senantiasa menyebut namanya. Maka kelak di yaumil qiyamah pula Allah akan ingat kita sebagaimana hari ini kita banyak mengingatnya. Karena di sana butuh sekali Pak kita diingat oleh Allah, butuh sekali kita dilihat oleh Allah. Karena tanpa pertolongan Allah dan rahmatnya, mustahil kita mampu melewati perjalanan panjang setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan jiwa kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bukan hanya dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan senang, gembira. Kita ingat Allah karena kegembiraan, kesenangan semua datang dari Allah. Wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat engkau tertawa dan menangis. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.